Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setibanya di Yenisehir, Esrigo pun langsung berkeliling untuk memeriksa keadaan pasar. Satu persatu, dia mendatangi semua kedai. Dan saat dia berhenti di toko kain, Esrigun bertanya, "Ini sutra, apakah ini bagus?" Dan pedagang itu menjawab, "Itu yang terbaik. Berkat Osman Bey, semua barang di Yenisehir bagus." Lalu Esrigun berkata, jadi Osman Bey mengurus kalian dengan baik. Bagaimana dia memperlakukan para pedagang yang lain?" Dan pedagang itu menjawab, "Dia tidak berhenti berjuang, dan dia selalu memikirkan kami dengan baik. Dia selalu melindungi kami. Dia melindungi para pedagang. Semoga Allah memberkati Osman Bey." Mendengar ini Esrigun berkata, "Kau terus memujinya, tapi bukan itu yang kudengar." Seketika Malhun datang seraya bertanya, "Apa yang kau dengar, Hatun? Katakan padaku, apa yang kau dengar tentang Osman Bey?" Dan Esrigun menjawab, "Aku dengar bahwa dia adalah seorang pemimpi, bahwa dia memimpikan hal-hal yang berada di luar dirinya dan membawa masalah bagi rakyatnya." Kemudian Malhun mengatakan, "Sepertinya kamu mendengar tentang ini dari musuh. Jangan percaya semua yang kamu dengar." Lalu Esrigun bertanya, "Apakah yang aku dengar adalah kebohongan, Hatun? Bukankah Osman Bey membebani rakyatnya dengan mimpinya?" Lalu Malhun berbalik tanya, "Mimpi apa yang menjadi beban bagi rakyat?" Dan Esrigun menjawab, "Pemberontak yang disebut Naiman di satu sisi dan Tekfur Bursa di sisi lain. Dan ada juga Konya. Kalian kalah setiap hari, kalian berdarah, tapi kalian terus bertarung." Seketika Malhun mengatakan, "Kau melewati batas, Hatun. Ketidaktahuanmu pasti membuatmu berbicara dengan berani seperti ini. Aku tidak tahu dari mana kamu berasal, tetapi ini adalah perbatasan. Kemanapun kamu berpaling, kamu menghadapi musuh di tanah ini." Lalu Esrigun berkata, "Kamu akan mempelajari dari mana keberanianku berasal ketika kita diperkenalkan dengan benar." Kemudian Malhun mengatakan, "Kau adalah Esrigun Hatun?" Dan Esrigun menjawab, "Kamu pasti Malhun Hatun." Kemudian Malhun berkata, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kami sudah menunggumu di mansion." Dan Esrigun menjawab, "Aku ingin mempelajari tentang pendapat rakyat mengenai Osman Bey. Seperti yang kamu tahu, kalian terikat dengan negara Seljuk, dan negara Seljuk terikat pada kami." Sahabat kita beralih sejenak ke tempat persembunyian Sultan Aladin. Dengan penuh amarah, dia berkata, "Caleli, kirim utusan ke seluruh negara bagian Seljuk. Aku akan merebut tahtaku kembali. Aku ingin tentara yang setia kepadaku berada di belakangku." Kemudian dengan izin dari Ismihan, Caleli pun pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Ismihan berkata, "Ketika tentara kita tiba di perbatasan, kita akan membalas dendam dari mereka yang menggulingkanmu. Aku bersumpah, aku akan membunuh mereka semua." Dan Sultan Aladin mengatakan, "Mereka yang hidup dengan belas kasihanku akan segera hidup dengan murkaku. Aku akan meminta tentara dari Tekfur dan Naiman untuk tentara yang akan kita kumpulkan." Namun Ismihan berkata, Tekfur menjanjikan persahabatannya dengan Sultan Mesud, dan Naiman akan mendukungnya. "Kita akan membangun kemenangan kita dengan tangan kita sendiri, Sultanku. Perbatasan yang memberontak dan Osman yang membuat mereka lebih kuat akan dibunuh oleh tangan kita. Tidak ada anak Osman yang akan duduk di atas tahta, dan mereka tidak akan memiliki masa depan. Tapi pertama-tama, aku akan menghukum pengkhianatan." Bengi dan Alcicek selamat dari serangan terhadap suku tersebut. Karabul mengejar mereka. Saat dia membawa Alcicek, aku akan menghukum Bengi dan Alcicek dengan tanganku sendiri. Mendengar ini membuat Sultan Aladin hanya terdiam. Sahabat kita beralih ke Alcicek dan pasukan Alpenen yang tengah dalam perjalanan menuju suku Kargin. Dari balik semak, Karabul berkata kepada anak buahnya, "Fede Sultan ingin dia hidup." Kemudian mereka mulai melontarkan serangan ke arah para Alpen. Dan kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Karabul berkata, "Tidak ada jalan keluar. Fede Sultan menunggumu. Kau dan ibumu akan membayar harga pengkhianatanmu.
Tidak ada jalan keluar, menyerahlah. Namun Alcicek mengatakan, kaulah pengkhianat, Ismihan adalah pengkhianat. Lalu Karabul berkata, maka kau dan ibumu akan mati. Kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sayangnya, karena kondisi Alcicek yang tidaklah baik, dia pun harus mendapatkan banyak luka tusukan. Namun akhirnya dia berhasil melarikan diri. Meskipun terluka parah, dia terus berjalan dan meninggalkan jejak lain untuk merancu mereka. Nyaris ketahuan, dengan segala upaya Alcicek mencoba untuk bersembunyi di dalam air. Hingga akhirnya Karabul pun memutuskan untuk kembali dengan membawa jubah dan pedang milik Alcicek. Di samping itu, salah satu Alpen yang berhasil selamat memutuskan untuk pergi menemui Benggi. Sahabat kita kembali ke Yenisehir. Dengan ramah, Malhun menyambut Esrigun dengan berkata, selamat datang di tempat kami, Esrigun Hatun. Jika kau akan menjadi tamu kami sampai kami mendapatkan Ismihan, maka kau akan dijamu tanpa kesalahan. Lalu Esrigun mengatakan, mereka memenjarakan kami di antara tembok batu dengan tipu muslihat budaya. Kau juga pasti jatuh cinta dengan itu dan meninggalkan tendamu. Mendengar ini Malhun berkata, apakah menurutmu Sheikh Kamor melupakan akarnya saat mereka tumbuh tinggi ke arah langit, Hatun? Aku tidak tahu tentangmu, tetapi baik rumah besar maupun tenda kami dipenuhi dengan detak jantung untuk firman Allah. Meskipun orang Turkmenistan tinggal di lokasi yang terpisah, tujuannya adalah sama. Lalu Esrigun mengatakan, itulah perbedaan antara Turkmenistan dengan kami. Kami terus menaklukkan lebih banyak tanah, sementara kau hanya memimpikannya. Tidak lama Osman datang seraya berkata, baiklah, jika kami hanya berbicara dan tidak mengambil tindakan apapun, kau tidak akan berada di sini sekarang, Esrigun Hatun. Lalu Esrigun mengatakan, kau pasti menyadari perjuangan yang kau lalui sehingga aku akan berada di sini. Dan apa yang akan terjadi jika aku menolak melakukannya, Osman Bey? Dan Osman mengatakan, ya, kau benar, terima kasih. Kau juga membantu kami keluar dari jebakan yang telah mereka buat. Sultan Mesud kini bertahta. Muslim adalah kerabat satu sama lain, dan itulah yang terjadi. Kami juga akan melakukan bagian kami. Jika kami tidak membunuh dan mati untuk dunia Islam, darah yang ditumpahkan Naiman akan menodai Sanjak Tabriz. Baik kamu dan Ghazan-Han sangat menyadari hal itu. Baiklah, ngomong-ngomong, mari kita membicarakannya nanti. Siapkan makan malam yang enak malam ini, agar kita bisa berbagi roti, masalah kita, dan tujuan kita dengan tamu kita. Lalu Esrigun mengatakan, untuk berbagi tujuan, pertama-tama kau harus berbagi roti, Osman Bey. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Kemudian Osman berkata, Aktemur, kau tinggallah di sini. Beritahu Alpen untuk membawa Alcicek ke sini. Sementara itu, di suku Kargin, Bala berkata, kita akan pulih dari ini, insya Allah. Oh ya, Benggi Hatun, Osman Bey mengabaikan hukuman pengasinganmu. Mendengar ini, Benggi mengatakan, aku menghargainya, tetapi tidak ada kejahatan yang tidak dihukum. Aku dengan senang hati akan menerima hukuman apapun setelah sukuku menjadi lebih baik. Tidak lama Erbas datang seraya berkata, pasokan yang dibutuhkan untuk tenda belum tiba. Apa yang harus kita lakukan? Lalu Bala mengatakan, Alcicek telat, dia tahu bahwa kita sedang terburu-buru. Mendengar ini membuat Benggi sangat khawatir, kemudian memerintahkan Airbus untuk mengirim Alpen menyusul Alcicek. Tidak lama seorang Alpen yang terluka parah tiba. Melihat itu jelas membuat mereka semua sangat khawatir dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian Alpen itu berkata, Benggi Hatun, Alcicek Hatun diculik. Valide, mereka menyebut Valide Sultan. Mendengar ini sontak membuat Benggi sangat cemas. Kemudian Bala mencoba untuk menenangkannya dengan berkata, tenang Benggi, jangan berpikir buruk, kita akan menemukan Alcicek. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi ke Yenisehir. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.